Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang konsep dasar BPHTB dengan beranggotakan Arnando Haikal Novaris, Antoni Nathanael, Nawar Tri Puspitasari, Safira Rahma Farida, Riangga Ajijaya Saputra. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian BPHTB atau Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Merupakan jenis pajak yang harus dibayarkan saat pembelian tanah, rumah, atau properti lain. Pungutan ini dikenakan karena ada pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pemindahan hak tersebut bisa terjadi karena proses jual beli, tukar-menukar, hibah, wasiat, pemasukan dalam perseroan, atau badan hukum lain. Pemisahan hal yang mengakibatkan peralihan, pelaksanaan putusan hakim dengan kekuatan hukum tetap, penunjukan pembeli dengan dalam lelang, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau karena hadiah. Prinsip BPHTB atau Biaya Perolehan Atas Tanah dan Bangunan dalam Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dengan jelas bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menjadi prinsip paling mendasar dari pemberlakuan BPHTB di Indonesia. Artinya, setiap orang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, maka sewajarnya memberikan sebagian nilai ekonomi yang diperoleh kepada negara melalui pajak. Pajak ini juga nantinya digunakan kemakmuran rakyat secara luas. Kewajiban BPHTB yaitu sistem self-assessment alias wajib pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. Besar tarif ditetapkan 5% dari NPO PKP atau nilai perolehan objek pajak kena pajak. Yang selanjutnya ada subjek BPHTB. Subjek pajak yang dimaksud dalam BPHTB adalah orang pribadi atau badan usaha yang mendapatkan hak atas tanah dan bangunan. Artinya subjek pajak BPHTB merupakan pihak yang menerima pengalihan hak baik itu orang pribadi atau badan usaha. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban ini akan membayar pajak, maka mereka disebut sebagai wajib pajak. Ya, selanjutnya ada objek dan bukan objek BPHTB. Pasal 85 ayat 1 U28 2009 menyebutkan objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan tersebut diantaranya dapat berasal dari pemindahan hak karena terjadi jual beli, penunjukan pembeli dalam lelang, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Adapun jenis hak dasar yang menjadi objek BPHTB meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Dan yang selanjutnya ada objek yang tidak dikenakan BPHTB. Ada 6 pihak yang peroleh hak tanah atau bangunan yang tidak dikenakan BPHTB. Keenam pihak yang tidak dikenakan BPHTB tersebut adalah perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan perlakuan tumbal balik, negara untuk penyelenggaraan pemerintah atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga, badan atau perwakilan organisasi internasional. Yang keempat adalah seorang individu atau badan karena konversi hak perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima, wakaf atau warisan. Yang keenam, digunakan untuk kepentingan ibadah. Selanjutnya yaitu pemindahan hak dan pemberian hak baru. Yang pertama yaitu pemindahan hak. Pemindahan hak itu meliputi transaksi jual beli, adanya tukar menukar, hibah yaitu penetapan khusus tentang pemberian hak atas tanah bangunan kepada pribadi atau badan hukum. Selanjutnya hibah wasiat. Hibah wasiat ini penentuan wasiat khusus berupa pemberian hak atas tanah bangunan kepada pribadi atau badan hukum, dengan syarat pemberiannya ini harus dilakukan ketika pemberi hibah sudah meninggal dunia. Yang selanjutnya itu waris. Waris ini pengalihan hak atas bangunan kepada garis keturunan langsung. Selanjutnya pemindahan hak sebagian dari hak bersama atas tanah bangunan oleh pribadi ke sesama pemegang hak bersama lainnya. Pengalihan hak atas tanah bangunan dari orang pribadi kepada hukum lain, penunjukan hasil dari lelang, penetapan lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang, pelaksanaan putusan hakim berkekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, pemekaran usaha, peleburan usaha, serta hadiah. Selanjutnya pemberian hak baru. Pemberian hak baru ini meliputi dua. Yang pertama, kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah atau bangunan dari negara kepada orang pribadi atau badan hukum. Yang kedua, di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah dari negara atau pemegang hak milik kepada orang pribadi atau badan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selanjutnya yaitu tata cara, tempat, dan sarana pembayaran biaya perolehan hak atas tanah bangunan. Yang pertama, tata cara pembayaran BPHTB, yaitu yang pertama, pembayaran tidak mendasarkan kepada adanya surat ketetapan pajak. Kedua, dibayar dengan menggunakan surat setoran bea atau SSB ke kas negara melalui bank, kantor pos, atau tempat pembayaran lain ditunjuk. Ketiga, surat setoran bea ini berfungsi sebagai SPOP dan sekaligus digunakan untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah bangunan. Kewajiban membayar adalah pada saat dibuat dan ditandatanganinya akta pendaftaran hak untuk waris dan hibah wasiat, ditunjuknya pemenang lelang, dan ditandatanganinya SK pemberian hak dalam hal pemberian hak baru, serta putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Lalu tempat pajak terutangnya itu adalah di wilayah kabupaten, kota, atau provinsi yang meliputi letak tanah atau bangunan. Lalu selanjutnya ada tempat pajak terutang. Tempat pajak terutang itu ada di wilayah kabupaten, kota, atau provinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. Lalu selanjutnya di sini ada perhitungan. Untuk menghitung besarnya nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPO-PKP adalah dengan cara mengurangkan NPOP dengan NPOP-TKP. Tarif BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Dengan demikian, untuk menghitung besarnya BPHTB terutang adalah tarif dikali NPO PKP. Contoh, pada tanggal 1 Februari 2003, Bapak Sumarno membeli sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tangerang dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 50 juta. Apabila NPOP TKP ditetapkan untuk Kabupaten Tangerang sebesar 60 juta, maka BPHTB yang menjadi kewajiban Bapak Sumarno tersebut adalah jadi kan tadi rumus BPHTB terutang adalah tarif dikali NPO PKP. Jadi tarifnya adalah 5% dikali 50 juta dikurang 60 juta. Sama dengan nihil, atau dengan kata lain Bapak Sumarno tidak terutang BPHTB. Lalu selanjutnya di sini ada tata cara penetapan BPHTB. Tata cara penetapan BPHTB diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 sebagai berikut. Yang pertama, dalam jangka waktu 5 tahun sejak pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kurang bayar. Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan PBB atau KPP Pratama menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar, ditambah denda 2% per bulan maksimum untuk jangka waktu 24 bulan. Setelah terbit SKBKB, terdapat data baru lagi sehingga pajak terutang bertambah. Maka Kepala Kantor Pelayanan PBB atau KPP Pratama menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar tambahan atau SKB-KBT. Ditambah sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah kenaikan, kecuali wajib pajak melapor sebelum ada pemeriksaan. Tata cara dan dasar penagihan BPHTB. Tata cara penagihan BPHTB diatur dalam pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 UU BPHTB. Maka apabila yang pertama, pajak terutang tidak atau kurang bayar. Kedua, dari pemeriksaan SSB kurang bayar. Dan 3, WP kena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan BPHTB atau STB ditambah sanksi bunga 2% per bulan, maksimum 24 bulan. Surat tagihan BPHTB setara dengan surat ketetapan pajak atau SKP. SKBKB, SKBKBT, STB, SK pembetulan atau SK pengurangan atau SK keberatan atau SK banding merupakan dasar penagihan pajak. Pajak terutang berdasar surat-surat tersebut di atas harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak diterima oleh wajib pajak. Lewat batas waktu dapat ditagih dengan surat paksa. Sanksi denda dan atau bunga. Sanksi administrasi berupa denda. Sanksi administrasi berupa denda tergolong sanksi yang masih dapat dipenuhi pelaksanaannya karena hanya mengenakan sanksi sejumlah uang kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Besar kecilnya sanksi administrasi ini sangat bervariasi dan tergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak
dalam memenuhi kewajiban formalnya dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Kedua, sanksi administrasi berupa bunga. Sanksi administrasi berupa bunga menyebutkan pengenaan sanksi terhadap jumlah kekurangan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang terhutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, karena berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang kurang dibayar. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.